Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita keimanan dan juga ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita dalam mempelajari kitab Nawaqidul Islam. Ya, kitab tentang pembatal keislaman. Ya, kita sudah menjelaskan bagaimana Islam itu punya pembatal, sebagaimana salat punya pembatal, wudu punya pembatal. Kemudian pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang pembatal yang kelima, ya, pembatal yang kelima yaitu seseorang membenci syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Yang contohnya seorang membenci solat misalkan. Ya, meskipun dia solat, ya, solat rajin, akan tapi apabila hatinya benci kepada syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan tersebut berupa solat, ya maka wa yakhruju minal millati. Secara asal dia ya keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Ya, demikian itu karena mereka benci kepada yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, kepada yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan, kemudian Allah hapuskan seluruh amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, ya, pembatal yang ke-6 yaitu an-naqidu as-sadis, yaitu al-istihza'u bid-din. Pembatal keislaman yang ke-6 yaitu seseorang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan candaan, sebagai sendau gurau, ya, membuat syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan tertawaan. Ya, ini merupakan pembatal keislaman dan ini terjadi di kalangan masyarakat. Bagaimana seorang, ya, banyak di luar sana orang-orang yang menjadikan salat sebagai bahan candaan, menjadikan puasa sebagai bahan candaan, surga neraka sebagai, ya, bahan candaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya yang harus kita ketahui, harus kita pelajari untuk kita jauhkan. Ya, untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita,
keluarga kita tentang bahaya seseorang menjadikan agama sebagai bahan candaan, sebagai senda gurau. Taib, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallifu, ya berkata penulis, ya, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam au thawabillah au iqabihi kafaro. Barang siapa yang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan, atau menjadikan ya pahala itu bahan candaan juga. Ya, pahala itu apa sih? Ya enggak ada warnanya, enggak ada apa-apanya, dijadikan bahan candaan. Au iqabihi, atau ya azab Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu azab? Ya, apa itu neraka? Ya, apa itu murka Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang-orang di luar sana yang seperti itu, menjadikan neraka, surga sebagai bahan candaan. Wa hadza kufrun, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan kekufuran. Ya, maka seorang sekali lagi harus berhati-hati, harus mempelajari dengan benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau pembatal yang kelima yang telah kita pelajari kemarin, yaitu pembatal keislaman yang berkaitan tentang al-i'tiqad, tentang keyakinan, ya, sesuatu yang ada di dalam hati kita. Seorang benci kepada syariat Allah itu keyakinan. Kemudian sekarang ini kita akan mempelajari bahwasanya kekufuran itu bukan hanya dengan i'tiqad, keyakinan, ya, akan tapi kekufuran juga yakunu bil lisan, yakunu bil a'mal. Kekufuran bisa juga dengan ucapan. Ya. Seorang mencela Allah Subhanahu wa taala, seorang mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kekufuran banyak. Ya, ada kekufuran di dalam hati dengan keyakinan, dengan ucapan dan juga perbuatan. Ya. Seorang masalan ya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kekufuran yang berupa amalan, perbuatan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar semuanya. Ya, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami menulis sebuah kitab tentang pembatal keislaman, ada 400-an pembatal keislaman, ratusan. Yang selayaknya harus kita ketahui, untuk kita jauhi, untuk kita ajarkan kepada kaum muslimin, supaya mereka ya bisa sempurna dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa menjauhi kesyirikan, menjauhi pembatal keislaman. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang datang sebelum Nabi kita Muhammad, apakah dengan itu semua kalian jadikan sebagai bahan candaan? Ya, sebagai bahan tertawaan? La ta'tadiru, enggak usah kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian telah kafir setelah beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang sekali lagi ya tidak boleh menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan gurauan. Kemudian sekarang kita akan mempelajari hukmu man istahza'a bis sholati aw bil musallin wa nahwi dzalik. Ya, hukum orang yang menjadikan salat atau orang-orang yang salat sebagai bahan tertawaan. Ya. Salat dijadikan bahan tertawaan, atau orang-orang yang salat tiap hari ruku, tiap hari sujud, mau ngapain itu? Ya, hadza khatir jiddan. Ini sangat berbahaya orang-orang yang seperti ini. Ya, banyakkan mereka orang yang jahil, yang tidak tahu. Sehingga orang jahil harus diajarkan, Pak, harus disampaikan supaya mereka
paham, supaya mereka tahu tentang bahaya menjadikan solat dan juga menjadikan orang-orang yang solat sebagai bahan candaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fa iza istahza bis salati kafar, aw istahza biz zakati kafar, aw istahza bis shaumi kafar, aw istahza bil musallina ka an yaskhar bis salati allati yusalliha al muslimu kafar. Barang siapa yang menjadikan salat sebagai bahan candaan, ya maka dia kufur. Demikian pula menjadikan zakat sebagai bahan candaan, atau menjadikan puasa ya sebagai bahan candaan, ya, atau orang-orang yang sholat sebagai bahan candaan, atau minimal orang meremehkan sholat. Ya, padahal sholat di dalam Islam sangat agung kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, menunjukkan agungnya ibadah sholat. Ya, sehingga orang harus hati-hati lisannya, Pak. Ya, supaya apa? Supaya dia selamat dari ya kekufuran. Dan ini yang kita harapkan. Kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan, di atas tauhid, ya, di atas al-Islam. Ini yang kita harapkan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan seorang muslim. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari perbuatan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, au yastahzi'u bil lihyati. Ya, di sini sebutkan atau orang yang menjadikan ya jenggot sebagai bahan candaan juga. Ya, menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal perintah untuk memelihara jenggot ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Sahih Bukhari dan Muslim disepakati oleh semua kaum muslimin tentang kesahihannya. Kemudian seorang memelihara jenggotnya, ya, dalam rangka ta'abbudan lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dijadikan bahan tertawaan. Ya, diberikan lakop-lakop yang mengerikan. Ya, disamakan dengan kambing, disamakan dengan ini dan itu. Padahal ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang harus berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aw yastahzi'u bil lihyati karahatan lima ja'a bihi al-islamu minal amri bi'ifa'il lihyati fa innahu yakfur. Ya, maka hati-hati orang-orang yang menjadikan ya jenggot sebagai ya bahan tertawaan, sebagai bahan candaan. Ya, kemudian dalam rangka dia membenci ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus belajar. Ya, kita harus mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang paling utama, yang paling wajib adalah belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah sahihah. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Lalaka'i di awal-awal kitab ya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan fa inna aujaba ma 'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Sesungguhnya yang paling wajib, yang harus pertama kali dipelajari seorang muslim, yaitu masalah tauhid, masalah usul dalam beragama. Ya, masalah i'tiqad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita belajar tauhid untuk diamalkan, kita belajar kesyirikan untuk dijauhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, li'anna Allah syara'aha ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Padahal syariat jenggot itu disyariatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya orang yang paling jujur di muka bumi. Orang yang tidak pernah bohong sama sekali selama hidupnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syara'a i'fa'aha, diperintahkan untuk dipelihara. Ya. Amma idza sakhira minasyahsi li dzatihi aw li syahsihi fala yakfur. Ya, adapun orang apabila ya tentang masalah jenggot ini dia merendahkan orang-orang yang memelihara jenggot dalam rangka
bukan karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi karena lidzatihi. Artinya sekedarnya saja. Sekedarnya saja dalam artian ya orang ini enggak pantas mungkin ketika memelihara jenggot. Tapi bukan karena benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang keadaan seperti ini fala yakfur. Tidak kufur tapi hadhihi ma'siyah. Ini tetap dikatakan sebagai perbuatan yang maksiat, yang tidak boleh. Ya kenapa? Karena ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Ya, dalam keadaan sebaik-baiknya. Ya sehingga orang ya apabila ada yang memelihara jenggot karena Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita dukung. Ya, mestinya kita ikuti dia, kita dukung dia, bukan malah dihinakan, bukan malah direndahkan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita akan mempelajari tentang hukum ya man istahza'a bil jannati wan nar wa umum thawabi al a'mal. Ya, kita akan mempelajari tentang hukum orang-orang yang menjadikan surga dan neraka ya atau umumnya pahala dan juga azab sebagai ya bahan candaan. Dan ini banyak sekali di luar sana, Pak. Ya orang-orang yang tidak tahu tentang hal-hal seperti ini, menjadikan ya neraka sebagai bahan candaan, ya sampai dikontenkan, ya sampai dibuat bahan tertawaan, ya seolah-olah dia sudah masuk neraka, ya dikontenkan supaya apa? Supaya viral, ya supaya terkenal. Nauzubillahi min dzalik. Ya seorang harus belajar supaya dia tahu tentang bahaya hal-hal seperti itu. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa kadzalika idza staza bil jannati aw bin nar fal jannatu thawabun lil mu'minin wan naru iqabun lil kafirin. Barang siapa yang menjadikan surga neraka sebagai bahan candaan, padahal surga itu adalah balasan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan neraka adalah balasan untuk orang-orang kafir dan munafikin. Fa idza stahza wa sakhira wa qala mal jannah wa man nar mustahzi'an fa innahu yakfur wal iyadu billah. Barang siapa yang mengatakan apa neraka itu, apa surga itu, ya khoyal, omong kosong, ya, fa innahu yakfur wal iyadu billah, ya maka secara asal sekali lagi dia kufur wal iyadu billah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Wa man istaja bi thawabil a'mali shalihah kaman sami'a aw qara'a mathalan hadis Abi Hurairah, atau orang-orang menjadikan pahala yang dilakukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang melakukan amal soleh, ya kemudian dia jadikan bahan candaan, seperti orang-orang apabila mendengar atau membaca hadis Rasul SAW dari Abu Hurairah ketika beliau mengatakan, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumi mi'ah marratin hutat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa yang mengatakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam sehari, maka dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Kemudian meskipun dosanya itu seluas lautan, Pak, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan subhanallah bihamdi, ya subhanallah bihamdi selama 100 kali. Ya, akan dihapuskan dosanya, ya meskipun seluas lautan. Kemudian orang mengatakan, ya apa maksud dari hadis tersebut? Diejek. Dosa seperti apa dosa itu? Ya, warnanya apa dosa itu? Ya, itu hanya omong kosong. Wa'iyadu billah. Ya, fastaza bihadzal thawab wa sakhira bihi la annahu lam yasih 'indahu fa innahu yakfur. Maka hati-hati sekali lagi. Ya, orang-orang menjadikan ya amalan soleh sebagai bahan candaan, menjadikan pahala, menjadikan ya iqab, azab sebagai bahan candaan, fa innahu yakfur, maka dia ya asalnya dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa iza staja bi syai'in min dini Rasuli alaihi salatu wassalam aw istaja bi thawabil ladzi a'addahu Allahu lil muti'
au addahu Allahu 'alal 'amali shalih awil 'uqubati allati addahu Allahu lil 'asi aw lil kafiri fa innahu yakfur. Ya, sekali lagi, ya orang-orang yang menjadikan candaan dari pahala yang telah Allah siapkan untuk orang yang beramal, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan amalan soleh, ya kemudian dijadikan bahan tertawaan. Ya, pahala dijadikan bahan tertawaan. Padahal pahala tersebut akan Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang melakukan amalan soleh. Allah akan memberikan kepada mereka pahala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang uqubah, tentang iqab, ya hukuman yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Orang-orang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah sesuatu yang hak, yang pasti benar. Ya, terlebih orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran, ya maka Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi dia an-nar. Ya, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempat yang paling pantas untuk mereka adalah neraka jahanam, dan mereka tidak memiliki penolong sama sekali. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Ya, ini adalah ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, ya, yang mengatur hidup kita, yang menerbitkan matahari, menenggelamkan matahari, yang menggilir siang menjadi malam, mengganti malam menjadi siang. Ya, kok malah dijadikan bahan tertawaan, dijadikan bahan candaan. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, wa dalilu qaulullah ta'ala fi surati At-Taubah. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah Allah Subhanahu wa taala, rasulnya, ayat-ayatnya kalian jadikan bahan tertawaan, kalian jadikan bahan ya candaan? Sudah, kalian enggak perlu minta maaf karena kalian sudah kufur setelah kalian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini turun kepada sekelompok ya al-munafikin, orang-orang munafik yang ikut ya perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang munafik hakada kerjaannya, mereka ya berbuat ya rusuh, berbuat onar dimanapun. Ya, dimanapun. Bahkan di Muraisi mereka juga menuduh Aisyah berzina dengan Sofyan bin Mu'attal. Hakada munafikun terus seperti ini. Ya, mereka mengatakan ketika mau perang, mereka mengatakan nanti kalau kita balik ke kota Madinah, kita akan usir orang-orang Mekah itu. Ya, kita akan usir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, kita pulangkan dia ke Mekah. Ini Madinah kota kita. Dan semua orang munafik kulluhum minal Madinah. Semua dari Madinah. Ya, orang Quraisy, orang Makkah enggak ada orang munafik, Pak, dari kalangan kaum muslimin. Ya, orang Quraisy itu kalau hatinya A, mulutnya bilang A. Ya, kalau hatinya B, mulutnya bilang B. Itu Quraisy. Ya. Dan munafik, an-nifaq dan al-kizb itu aib yang sangat besar. Orang kalau sudah mengucapkan sesuatu yang bukan dalam hatinya, di Quraisy dicaci maki habis-habisan, dicela habis-habisan. Ya, maka kalau kita belajar sirah nabawiyah bagaimana Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Ditanya tentang bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengaku nabi. Ya, siapa pengikutnya? Apakah dari orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah? Ya, kemudian berasal dari nasab yang seperti apa? Maka Abu Sufyan waktu itu jujur, meskipun dia berada di posisi musuhnya kaum muslimin. Tapi hakadha Quraisy, salah satu sifat mereka yaitu apa? Yaitu anti munafik.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat ini turun kepada mereka orang-orang munafik yang ikut perang Tabuk. Ya, perang melawan Romawi, ya. Mereka istahza'u bi Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-qurra. Mereka menjadikan ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya, terutama mereka yang dari Makkah. Ya, jadi sahabat itu ada dua, Pak. Ya, ada al-muhajirin dan al-ansor. Al-muhajirin mereka dari Makkah yang hijrah ke kota Madinah. Orang Ansor mereka yang menolong Nabi kita Muhammad SAW di kota Madinah. Ya, kemudian Ansor ada dua kabilah besar, Al-Aus dan Al-Khazraj. Ya, Al-Aus ketuanya Sa'ad bin Mu'ad, Al-Khazraj ketuanya Sa'ad bin Ubadah. Ya. Nah, mereka orang-orang yang memiliki nifak dalam hatinya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka terus membuat keresahan. Kemudian ketika di perjalanan mereka menjadikan Nabi kita Muhammad SAW dan juga sahabat, ulama-ulamanya, sahabat-sahabat yang senior, mereka mengatakan apa? Ya, sebagaimana yang sabat fil hadis, ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajmana indal liqa. Ya, mereka mengatakan kita tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka, yaitu orang-orang Al-Qurra, para ulama, terutama dari Makkah. Ya, kita tidak pernah melihat orang seperti mereka yang apa? Yang suka makan. Artinya perutnya buncit, suka makan, banyakan makan. Ya. Kemudian akdzab al-sunan. Kalau ngomong suka dusta. Ya. Kemudian yang ketiga, wala ajman inda liqa. Dan betapa pengecutnya mereka ketika terjadi peperangan. Ya. Madinah dari dulu orang-orang Madinah terkenal dengan peperangan. Ya, mereka banyak menjadi kesatria. Ya, mereka perang saudara selama 150 tahun, Pak. Ya, ada perang namanya Yaumul Bu'ats. Ya, ketika mau didamaikan, mereka sudah mengangkat Abdullah ibnu Ubay bin Salul sebagai pemimpin yang menyatukan mereka. Kemudian datang Nabi kita Muhammad dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian yang diangkat menjadi pemimpin adalah siapa? Nabi Muhammad. Maka benci Abdullah bin Ubay bin Salul. Benci kepada Nabi kita, benci kepada kaum muslimin, terutama al-muhajirin. Ya, tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah perkataan mereka, ya. Yang maknanya adalah ma ra'aina mislahum fi kasratil akal. Mereka suka makan. Ya, dikit-dikit makan. Kemudian ketika berbicara suka bohong. Kemudian pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ya, ini perkataan orang munafik yang mana dimaksudkan bahwasanya Rasul SAW dan para sahabat yang lain itu seperti itu. Ya, maka seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik mendengar perkataan mereka orang-orang munafik. Ya, Auf bin Malik mendengar perkataan mereka yatahaddatsun. Mereka saling berbicara ya di antara mereka ya merendahkan Rasul SAW dan juga para sahabat sebagai orang-orang yang pengecut, yang suka makan, ya, yang perutnya buncit, ya. Maka Auf bin Malik mengatakan, "Kadzabta walakinnaka munafik." Engkau dusta. Engkau ini seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan beritahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf bin Malik datang kepada Rasul SAW dan mengkabarkan apa yang diucapkan orang-orang munafik terhadap Rasul dan para sahabatnya. Falamma ja'a ilaihi wajadal wahya qad sabaqahu. Ketika Auf bin Malik sudah datang kepada Rasul SAW, maka didapati wahyu itu sudah turun. Artinya Jibril sudah datang kepada Rasul SAW memberitahu kejadian tersebut. Orang-orang munafik yang yatahaddatsun, ya, mereka menjadikan Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya sebagai bahan tertawaan. Ya, maka turun ayat tadi. Ya, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian jadikan bahan tertawaan, bahan candaan? La ta'tadiru, sudah enggak usah minta maaf, kata
Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu hati orang-orang munafik, Pak. Ya. Mereka itu menjadikan ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka menjadikan sumpah sebagai tameng. Maka mereka sering mengatakan wallahi, wallahi, demi Allah padahal kizib. Dusta mereka. Ya, dustanya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa jaa hadzal rajul alladzi takallama bihadzal kalam ya'tadhiru lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul ya Rasulullah inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Kemudian orang yang datang atau orang-orang yang mengatakan ya perkataan tadi yang menghina Nabi dan sahabatnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta maaf. Mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya kita cuma bercanda. Ya. Kita ini cuma bercanda, kita enggak serius kok mengatakan perkataan demikian. Laisa liqasd, kita enggak ada maksud seperti itu ya Rasulullah. Inna matakalamtu bikalamin naqta'u bihi anna tariq. Ya kita ini kan jalan jauh dari Madinah ke Tabuk. Kemudian di tengah jalan kita ini jenuh. Ya kita ini penat sehingga kita butuh hiburan. Itu maksud mereka, Pak. Bayangkan. Ya. Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya dijadikan bahan candaan. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memperdulikan hal tersebut. Ya, bahkan wa rajul muta'alliqun binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang yang mengatakan demikian diseret. Ya, diseret dengan unta yang ditunggangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa huwal hablul ladzi fi batnil ba'ir. Ya ditali kemudian diseret orang tersebut. Warijlahu takhutu bil ardi. Ya kemudian kakinya ya dilempari dengan batu. Kakinya diseret kemudian ya wal hijaratu tankibu rijlai. Ya wal hijaratu tankibu rijlai, kemudian dilempari dengan batu. Ya, ditimpa dengan batu sebagai apa? Sebagai hukuman untuk orang-orang yang menjadikan ya agama Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan. Dan dia terus ya yubalighu fil i'tizar, terus minta maaf kepada Rasul SAW. Kita hanya bercanda ya Rasulullah, kita hanya bercanda, terus diseret sama Rasul SAW. Ya. Terus ditimpa batu yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, la yazidu siwa an yaqra alaihil ayah. Maka Rasul SAW terus membaca ayat tadi itu. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kamu jadikan bahan candaan, bahan tertawaan? Tidak usah minta maaf. Ya sesungguhnya engkau sudah kufur setelah beriman. Fa idza kana haula'i sakhiru bi rasul was sahabah ridwanallahu alaihim ay sakhiru bi ashkhas wa qalu anhum innahum ya'kuluna katsiran wa yakdzibuna fil hadits wa yajbununa 'inda liqa fa kaifa biman sakhira bi dinir rasul alaihi salatu wassalam. Kalau mereka menjadikan sahabat dan Rasul sebagai bahan candaan, padahal mereka ini ashkhas, mereka adalah orang. Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan syariat Islam sebagai bahan candaan? Tentu itu lebih buruk lagi, lebih dahsyat lagi, Pak. Menjadikan sholat sebagai candaan, padahal sholat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ya hari kebangkitan sebagai bahan candaan. Enggak ada hari kebangkitan. Apa itu hari kebangkitan? Apa itu padang mahsyar? Apa itu sirat? Apa itu mizan? Apa itu telaga Nabi? Apa itu surga? Apa itu neraka? Bagaimana dengan orang-orang yang menjadikan itu semua sebagai bahan candaan? Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, hati-hati orang-orang yang menjadikan ya agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Rasulnya, menjadikan Al-Qur'an, ya ayat-ayatnya, menjadikan ya syariat Islam, menjadikan surga neraka, ya kemudian juga pahala, kemudian juga hukuman sebagai bahan untuk tertawa, sebagai bahan untuk menghibur mereka dalam rangka merendahkan. Ya kalau seorang beriman, ya mereka menghibur dirinya dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an, isdada imanan, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghibur untuk ya dijadikan bahan tertawaan, bukan ya menghibur dengan ayat-ayat Al-Qur'an tapi malah merendahkan, menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini harus kita jauhi dan harus kita
ya tahdzir. Ya harus kita ajarkan kepada keluarga kita supaya mereka tahu tentang bahaya. Ya sekali lagi orang-orang yang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan untuk tertawa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembatal yang ketujuh, yaitu tentang sihir. Ya, termasuk ya pembatal keislaman adalah seorang mempelajari sihir. Ya, atau ridho dengan sihir, enggak mau mengingkari tentang ya kekufuran orang-orang yang menyihir dan para penyihir tersebut. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.